Suatu ketika sahabat berperang. Sudah berapa lama sahabat belum bisa menang. Bahkan ada beberapa kaum muslimin yang gugur. Maka yang mulia, pimpinan rombongan atau amir rombongan bersurat kepada Khalifah pada saat itu, Umar bin Khattab, untuk meminta bantuan, meminta pasukan dan lain sebagainya. Tapi yang mulia, apa yang dikirim Umar bin Khattab? Hanya dia mengirim beberapa orang. Setelah itu mengamati daripada kaum muslimin, ternyata kaum muslimin ada sesuatu amalan yang dia tidak lakukan, yaitu bersiwak. Satu amalan, Pak, yang sangat sederhana, yaitu siwak. Maka disuruhlah seluruh itu pasukan untuk bersiwak di sungai. Setelah bersiwak, maka yang mulia, mata-mata daripada pasukan tersebut melihat, wah, bahaya ini kaum muslimin. Sudah mulai mengasah daripada, bukan mengasah pedang-pedangnya, tapi mengasah daripada giginya untuk menggigit kita. Maka yang mulia, dilaporkanlah kepada pimpinan daripada kaum orang-orang kafir Quraisy. Maka karena membuat satu sunnah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati daripada pasukan Quraisy itu takut kepada kaum muslimin. Jadi sebelum berperang sudah diberikan rasa takut, akhirnya lari kocar-kacir. Begitu pula yang mulia, suatu ketika dalam satu peperangan, Rasulullah SAW menasihatkan kepada beberapa orang untuk berjaga di satu tempat dan jangan meninggalkan tempat itu sebelum perang usai. Padahal pada waktu itu kaum muslimin sangat banyak dibandingkan kaum kafir Quraisy. Maka para kaum muslimin takabur. Suatu peperangan sudah mau berakhir di mana kaum muslimin hampir menang, maka yang berjaga di tempat tersebut meninggalkan tempat tersebut dan berusaha juga mengambil ganimah apa yang ada. Maka melihat peluang itu, maka kaum kafir Quraisy kembali menyerang, maka kaum muslimin menjadi kalah. Itulah apabila kita tidak menjalankan perintah baginda Nabi SAW, maka tidak datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kaum muslimin menjadi kalah. Inilah yang harus kita usahakan, yang mulia. Sekarang ini umat Islam terpinggirkan, terhina. Ada yang katakan kita harus kaya, harus banyak peralatan, padahal yang mulia, apabila sempurna agama dalam kehidupan kita, seluruh umat berusaha bersama-sama secara istimewa, tidak bercerai-berai, mengamalkan agama, menyempurnakan agama dalam kehidupannya, dan mendakwakan agama, mengamalkan sunnah-sunnah bagi Rasulullah SAW, maka yang mulia, seluruh makhluk akan berkhidmat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, wa'adallahu lasina amanu minkum wa amilus salihati la yastaklifanna hum fil ard. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal saleh, Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini, Pak, bukan karena banyak besarnya dana yang kita miliki atau senjata yang kita buat, tapi bagaimana kita menarik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya menarik pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita semua bergerak mendakwakan ini agama, menyampaikan pentingnya kalimat la ilaha illallah kepada semua orang. Maka yang mulia, akan datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Islam akan jaya sebagaimana yang mulia sahabat, Khilafur Rasyidin, serta para raja-raja yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
menguasai Spanyol, Romawi. Tapi hari ini karena meninggalkan dakwah, maka beginilah keadaan kita sekarang, Pak. Jadi yang mulia, dengan gerak-geraknya kita seperti ini. Ini adalah tangga untuk menuju kembali kesuksesan agama seperti apa yang dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Inilah maksud kami yang mulia. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud kami. Itikaf setiap bulan itu 3 hari, tiada lain adalah islah diri, Pak. Memperbaiki, menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Maka kesempurnaan agama dalam kehidupan kita adalah bagaimana imannya kita senantiasa bagus. Ibadah kita, muamalah kita, muasyarah kita, dan akhlak kita sempurna untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mulia, ini hari kedua, besok hari ketiga, dan setiap 3 hari sebulan kita keluar di jalan Allah seperti ini. Tiada lain maksud lain, hanya memperbaiki diri kita. Bagaimana kita meninggikan kalimat La ilaha illallah. Maka yang mulia, apabila kita tinggikan kalimat La ilaha illallah, maka pasti dan pasti itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membantu orang mukmin daripada orang kafir. Daripada Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Inilah yang kita harus perbaiki, Pak. Tidak berarti pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan, tidak. Bagaimana kita yang meluangkan waktu kita, apabila kita mampu meluangkan waktu kita untuk mencari kehidupan kita, maka kita juga luangkan waktu-waktu kita untuk kehidupan akhirat kita, untuk kehidupan agama kita. Siapa lagi, Pak, yang bisa mendakwakan agama kalau bukan kita umat Islam? Sehingga yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an bagaimana semut binatang, Pak, karena ada keresuhan terhadap kaumnya. Suatu ketika pasukan Nabi Sulaiman berjalan, maka pemimpin semut tersebut menyuruh para rombongan semut untuk masuk ke lubangnya supaya agar tidak terinjak daripada pasukan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an. Begitu pula seekor burung hudhud yang risau karena ada satu kerajaan yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia laporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Asbab itu, maka kerajaan tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an seorang budak dari Habsah, yaitu Luqman alaihissalam. Luqman alaihissalam seorang ahli hikmah yang senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Padahal yang mulia, Luqman alaihissalam dijanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan raja, tapi dia tidak mau karena takut akibat-akibat yang timbul, tanggung jawab daripada raja-raja. Tapi hari ini, Pak, apalagi musim-musim seperti ini, semua memulia mencari tanggung jawab yang besar, padahal itu nanti akan dihisap. Besar hisapnya di hari kiamat. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada benarnya itu karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah dan kurangnya, itu karena kebodohan kami. Belajar sampai kita tiada lagi. Baik, kita tutup doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.